Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi deflasi pada Mei hingga Agustus 2024 sebesar 0,03%. Hal ini mengindikasikan turunnya daya beli dari kelompok menengah selama beberapa bulan terakhir. Terlihat dari angka konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,9%. Dikhawatirkan, tren penurunan daya beli masyarakat ini dipengaruhi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja, terlebih berdasarkan laporan Kementerian Tenaga Kerja. Periode Januari hingga Agustus 2024 sudah menembus 46.000 angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kenaikan angka pemutusan hubungan kerja ini berdampak langsung pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial. DPR RI menegaskan, pemerintah harus mencermati perkembangan terkini dari kemampuan konsumsi masyarakat. Karena jika pelambatan terus terjadi dan dibiarkan, dampak ke perekonomian nasional akan cukup terasa. DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan sebelum hal ini menambah beban pada sistem jaminan sosial serta memperburuk ketimpangan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menyampaikan, karena pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pemerintah harus menyiapkan mitigasi resiko untuk mengantisipasi dampak deflasi di masyarakat. Ia menjelaskan, fenomena penurunan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah, harus segera diatasi, karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Kamru Samad mendorong pemerintah melakukan langkah antisipasi pada kuartal keempat 2024 hingga kuartal pertama 2025. Salah satunya dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta memberikan ruang finansial bagi kelas menengah dengan mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih rendah, guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan berkontribusi pada perekonomian negara. Jadi data BPS menunjukkan bahwa ada kerentanan kelas menengah kita untuk jatuh di ruang rentang miskin. Artinya itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena yang spend money selama ini adalah kelas menengah kita. Nah, kalau itu terus terjadi, maka perlu ada dorongan peningkatan atau kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan buat kelas menengah, khususnya sektor swasta, dengan bunga yang lebih kompetitif. Artinya interestnya itu lebih rendah daripada bunga komersial, sehingga kelas menengah ini bisa lebih kreatif dalam mengembangkan potensi usaha yang dimilikinya. DPR mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak rambatan yang ditimbulkan deflasi. Mulai dari merumuskan perlindungan sosial bagi kelas menengah untuk konsumsi, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lebih lanjut, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penaikan PPN tahun depan. Maka, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menilai, pemerintah baru ke depan harus menggenjot program prioritas agar perekonomian rakyat tetap berjalan. Ketika kita melihat realitas lapangannya, kita memang masih sangat membutuhkan sekali untuk membantu masyarakat. Masyarakat secara luas sampai ke tingkat pelosok itu masih dalam posisi yang sangat-sangat kesusahan ya. Artinya kita masih butuh mereka itu untuk mendorong mereka mempunyai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Artinya income buat mereka sendiri sesungguhnya juga masih sangat butuh pertolongan kita, yang dalam hal ini adalah uluran kita bagaimana menguatkan secara kelembagaan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika kita punya beberapa program-program prioritas itu harus dioptimalkan. Katakanlah misalnya bantuan modal terhadap UMKM. Redaksi TVR Parlemen melaporkan.